Terima kasih Bang memberikan semangat kepada kami semuanya. Masih betah? Saya minjam kata-kata Ustadz Hanan Attaqi. Masih pada betah? Gak cocok ya? Masih pada betah? Sorry Ustadz. Saya biasanya niruin suara presiden Ustadz. Kalau suara Ustadz saya takut ketulahan. Ini saya mau cek dulu siapa yang rindu dengan Ustadz Hanan Attaqi. Coba ikhwan, akhwat diam dulu. Ikhwan yang rindu dengan Ustadz Hanan Attaqi, takbir. Makin dalam rindunya makin keras takbirnya. Takbir. Nampaknya tak semuanya pula rindu. Yang akhwat makin dalam rindunya makin keras takbirnya. Yang rindu dengan Ustadz, takbir. Takbir. Kalah sama akhwat. Semoga akhwat-akhwat di sini semuanya yang datang pengajian istiqomah. Semoga dapat suami yang soleh, pengusaha, muda, orang tuanya kaya, sudah tua, anak tunggal, pewaris tahta. Amin. Hai ikhwan, semoga ikhwan yang hadir di sini juga istiqomah, jadi pengusaha, jadi lelaki soleh, dapat istri soleha. Semoga semuanya soleh, bisa mengamalkan semua sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dapat mengamalkan surah An-Nisa ayat 3. Tahu An-Nisa ayat 3? Apa? 4. Fankihu ma tobalakum minan nisa. Berapa? Masna wasulasa waruba. Nikahilah wanita-wanita yang diantara kamu ini 2, 3 atau 4. Semoga bisa kita amalkan semuanya. Amin. Amin ya, amin. Tapi ngaji harus mengikuti sunnah Rasulullah. Botol sudah tinggi ke atas, takut dilempar ke saya. Nah, oke, supaya tak berpanjang-panjang waktu, supaya teman-teman akhwat ini tidak makin muak sama saya, mari kita semuanya sambut Ustadz Hanan Attaqi dengan semangat takbir pemuda Riau. Kepada Al-Ustadz Hanan Attaqi, kami persilahkan waktu yang seluas-luasnya. Takbir! Takbir! Tafadhol masykura. Gak jadi di-delete. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin kama dzakarahu dzakirun al-akhyar. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammadin makhtalafal lailu wan nahar.
Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa alal muhajirina wal ansar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dinah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini malam Minggu. Udah gitu aja. Gak berani lanjutin, kasihan. Buat yang masih Jovisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah malam ini kita bisa ngumpul di sini. Kita bisa nongkrong bareng. Yang mudah-mudahan tongkrongan kita ini bukan hanya dipenuhi oleh manusia, tapi juga dipenuhi oleh para malaikat. Sehingga kalau kita lagi nongkrong kayak gini, berdoa, itu yang ngaminin itu adalah malaikat. Dan siapa tahu salah satu di antara yang ada di sini adalah yang ikut mengaminkan doa kita itu adalah calon pasangan halal kita. Dan bisa juga yang di sini yang mengaminkan ada juga mantan kita. Kita. Alhamdulillah kita bisa ngumpul di sini semuanya, anak-anak muda Riau, Pekanbaru, Rumbai. Ini adalah salah satu wajah dari Indonesia. Ketika anak-anak muda berkumpul, lintas komunitas, lintas sekolah, lintas kampus. Tadi udah di absen nama-nama kampus. Saya coba pengen nyapa teman-teman dari komunitas. Mana anak-anak bikers? Masya Allah, Allahu Akbar. Mana anak-anak BMX? Wih, sido BMX. Mana anak-anak skateboard? Ya, anak-anak tadi ada Sapma PP ya, luar biasa, Masya Allah, berkolaborasi dengan teman-teman sahabat hijrah untuk mengadakan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman PP dan Satma di seluruh Indonesia bisa berkolaborasi dengan dakwah untuk membangun negeri yang kita cintai semua ini. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan, yang saya hormati para guru kita yang super duper tawadu sehingga tidak naik ke atas stage, tidak naik ke atas podium, padahal mereka lebih layak untuk menyampaikan ilmu pada malam ini. Kita seringkali ketemu dengan orang yang secara penampilan biasa-biasa saja. Tapi kita lupa dan kadang-kadang kita nggak sadar di balik penampilan yang biasa-biasa saja itu Allah Subhanahu wa taala menitipkan ilmu yang luar biasa kepada orang tersebut. Sehingga kita nggak bisa menilai seseorang itu dari penampilan saja. Selama penampilannya tidak melanggar syariat, selama penampilannya bukan penampilan syuhrah, bukan pakaian-pakaian pamer, maka kita tidak bisa menjudge seseorang. Kita wajib respect sama orang itu. Kadang-kadang celananya jeans, bajunya kaos biasa, tapi bisa jadi yang pakai celana jeans sama baju kaos, dia hafal Al-Quran lebih banyak daripada kita. Dia hafal surat Al-Ikhlas, dia hafal surat An-Nas, dia hafal surat Al-Falaq. Kita cuman hafal surat Al-Fatihah. Jadi gak bisa kita menjudge orang lain dari covernya saja. Gak bisa kita menjudge orang lain hanya dari penampilannya saja. Bahkan termasuk kepada orang yang kadang penampilannya belum syar'i. Mungkin dia masih membuka aurat, mungkin dia masih punya tato, mungkin dia masih melakukan sesuatu yang menurut syariat itu tidak sesuai. Tetapi kadang-kadang orang seperti ini kalau dia mendapatkan hidayah, maka muncullah nama seperti Umar bin Khattab,
muncullah nama seperti Ikrimah, muncullah nama seperti Khalid bin Walid, muncul nama-nama pemuda-pemuda yang hebat yang kalau kita lihat masa lalunya adalah orang-orang yang dulunya banyak memusuhi Nabi SAW. Yang harus kita lakukan adalah belajar menghargai kebaikan sekecil apapun yang ada pada diri orang lain. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata Nabi. Janganlah kalian meremehkan ma'ruf, satu kebaikan, walaupun dia mithqala dzarrah, walaupun sekecil biji sawi. La tahqiran, jangan kalian remehkan. Jangan sampai ketika kita melihat orang lain melakukan satu kebaikan yang kecil, yang sepele, lalu kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia. Lalu kita tidak menghargai kebaikan itu. Lalu kita mencela orang tersebut. Kalau kita bersikap demikian, berarti kita mulai meniru gaya-gayanya syaitan. Ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Terus bagaimana caranya Ustadz? Sisi baiknya harus kita hargai, sisi yang belum baiknya harus kita doakan. Sehingga tidak ada lagi di antara sesama pemuda saling menjudge dengan keburukan, saling mengklaim bahwa dirinya lah ahli surga, yang lain ahli neraka. Tugas kita adalah sebagai orang yang beriman adalah rahmah, menjadi orang yang membawa kebaikan kepada siapapun. Jadi malam ini menjadi salah satu bukti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk ke dalam hati hambanya, maka tidak ada bedanya lagi antara orang yang memakai pakaian A ataupun pakaian Z, semuanya kumpul duduk untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bedanya antara sahabat hijrah ataupun dengan teman-teman pemuda Pancasila. Semuanya di mata Allah itu sama ketika kita sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai sekarang kita coba belajar respect sama siapapun. Malam ini yang gak bisa hadir di sini, mungkin nongkrong malam minggunya di kafe, kita anggap mereka nongkrongnya lagi mengerjakan tugas kampusnya. Yang nongkrongnya di tempat main, mudah-mudahan dengan dia rajin main, dia punya prestasi, akhirnya bisa menyumbangkan medali untuk negaranya. Dia punya karya, dia punya sesuatu yang positif untuk dia bagikan dengan teman-temannya. Yang masih di rumah, mungkin dia sedang istirahat karena seharian dia lakukan proyek sosial. Sehingga kita selalu melihat sisi baik dari orang lain. Memang masjid itu adalah tempat yang paling mulia. Tetapi bukan berarti orang mulia hanya ada di masjid. Masjid tempat yang paling istimewa, tapi bukan berarti orang istimewa hanya tinggal di dalam masjid. Terkadang orang istimewa itu adanya di luar masjid, tetapi hatinya mencintai masjid. Ketika terdengar suara azan, dia datangi masjid, tetapi dia tidak tinggal di dalam masjid. Bisa jadi orang tinggal di dalam masjid, tetapi dia tidak melaksanakan sholat berjamaah. Siapa? Mungkin dia lagi kerja renovasi masjid. Dia lagi renovasi masjid, lagi ngebangun masjid. Begitu azan, dia langsung mojok buka nasi bungkus makan dengan teman-temannya. Ada juga yang seperti itu. Sehingga kita menghargai semua tempat. Kalau kita tidak melihat mereka melakukan dosa secara jelas, maka tidak ada hak bagi kita untuk menjudge mereka sebagai orang yang tidak baik. Mudah-mudahan adegan malam ini di stadion ini, di bawah langit dengan guyuran hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan anak-anak muda Riau sepakat untuk bersatu. Setuju? Sepakat untuk saling mencintai karena Allah. Setuju? Tidak ada lagi bedanya antara anak motor atau anak BMX. Tidak ada lagi bedanya antara anak masjid dengan anak kampus. Semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan mereka kepada Allah. Tadi udah ditanya sama MC, siap basah-basahan? Soalnya saya tadi nggak jawab. Sepertinya harus mundur dikit. Nggak fair ya. Oke teman-teman yang dirahmati Allah, malam ini saya akan bahas tentang judul di layar ataupun di spanduk kita. Judulnya Dear Haters. Siapa yang punya haters? Nggak ada yang punya haters.
Nggak mungkin kita nggak punya haters, nggak mungkin. Kenapa? Sebaik apapun orang pasti punya haters, pasti. Kadang-kadang haters itu teman-teman bukan hanya yang ada di sosial media. Haters itu kan cuma istilah, tapi dalam kenyataannya dia bukan hanya ada di sosial media. Kadang-kadang haters itu ada di dalam rumah kita sendiri. Seorang Nabi Ibrahim di-hate oleh ayahnya sendiri. Seorang Nabi Nuh alaihissalam, hatersnya adalah anak beliau sendiri. Seorang Asiyah, hatersnya adalah suaminya sendiri. Seorang Lut alaihissalam, hatersnya adalah istrinya sendiri. Nabi Yusuf alaihissalam, hatersnya adalah kakak-kakaknya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatersnya adalah pamannya sendiri. Artinya sesoleh para nabi aja punya haters. Jadi haters itu bukan cuman yang komen di sosial media kita, tapi ada dimanapun. Ada di dalam rumah kita, ada di dalam grup WhatsApp kita, ada di dalam geng kita, bahkan kadang ada di dalam ibadah kita. Kadang-kadang kita sholat berjamaah, ada juga hatersnya. Lagi sholat jamaah nih, ada hatersnya. Gimana hatersnya? Kadang-kadang imam baca ayat panjang dikit, di belakang banyak yang bersin-bersin, batuk-batuk. Saya pernah tuh, lagi sholat tahajud, janjinya 1 juz. Ketika kita baru baca, di belakang udah banyak yang nangis gerung-gerung. Ketika selesai sholat, saya tanya, kok sholatnya khusyuk sekali, kalian pada nangis? Apa jawaban mereka? Ustadz, kita bukan nangis karena khusyuk, kita nangis karena sholatnya kepanjangan. Artinya, orang gak suka kepada kita itu ada di mana-mana. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga hujan ini menurunkan rahmat kepada kita semuanya. Gak boleh curang ya, gak boleh pakai payung karena saya gak ada yang mayungin. Siap tetap basah-basahan? Kalau yang masih sendiri udah biasa basah-basahan karena gak ada yang payungin. Jadi yang namanya haters teman-teman ada di mana-mana. Bahkan kadang dia menjadi orang yang hidup bersama dengan kita. Pertanyaannya bukan gimana caranya supaya kita nggak punya haters, itu kayaknya mustahil. Pertanyaannya bukan gimana caranya biar orang semua suka sama kita, itu nggak realistis. Tapi pertanyaannya adalah gimana cara kita ngadepin haters ini. Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita jika ada orang yang nge-hate kita. Gimana caranya biar Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang ngejutekin kita. Gimana caranya Allah tuh ngebelain kita kalau ada yang nyebarin hoax atau fitnah tentang kita. Gimana caranya biar Allah ngebelain kita kalau ada orang yang mencoba untuk mempersekusi kita, ngebully kita, ataupun ngeblok kita. Pertanyaannya adalah gimana biar Allah ngebelain kita. Karena Nabi SAW sendiri pernah di-hate di dalam Al-Quran. Allah kisahkan tentang hatersnya Nabi. Mana surat kisah kalau Nabi pernah di-hate? Surat Al-Kautsar. Itu surat cerita haters di zaman Nabi. Surat Al-Kautsar. Mana Ustadz cerita hatersnya di surat Al-Kautsar? Selama ini kan kita kalau ngebahas surat Al-Kautsar hanya ngebahas sisi fasholli li rabbika wanhar, hanya sisi menyembelih hewan kurban. Padahal asbabun nuzul, cerita di balik surat Al-Kautsar itu nggak usah. Bahaya ya. Saya masih normal. Ternyata teman-teman, cerita di balik surat Al-Kautsar itu bukan cuman masalah menyembelih hewan kurban, tapi justru
cerita di balik surat Al-Kautsar itu orang-orang kafir Quraisy nge-hate Nabi SAW. Ini saya pakai istilah-istilah anak muda biar kita kebayang. Dan ini juga berlaku dalam daily kehidupan kita. Gimana cara mereka nge-hate Nabi? Waktu itu Nabi SAW sedang diuji oleh Allah dengan satu musibah. Apa musibahnya? Kehilangan anak laki-laki beliau yang bernama Abdullah. Anak laki-laki Nabi yang masih kecil meninggal dunia. Sehingga Nabi merasa sangat sedih. Dalam kondisi kayak gitu, maka orang-orang yang tidak suka kepada Nabi kemudian membuat sebuah hashtag, memviralkan sebuah kalimat, menuduh Nabi dengan kalimat abtar, abtar, abtar. Mereka mengatakan Nabi itu abtar, rajulun abtar, laki-laki yang mandul, kata mereka. Karena salah satu di antara makna abtar, selain terputus, abtar juga bermakna mandul, gak punya anak. Sehingga ketika Nabi dalam keadaan kehilangan anak laki-laki yang akan meneruskan dakwah beliau harusnya, maka orang-orang kafir Quraisy mengatakan Muhammad abtar, rajulun abtar, 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 kata mereka. Laki-laki yang terputus dari keturunan, laki-laki yang mandul, sehingga kata abtar ini menjadi hashtag dan viral di antara orang-orang kafir pada masa itu. Seorang laki-laki yang bernama Abu Jahal datang menemui orang Yahudi. Lalu dia bertanya, wahai orang-orang Yahudi, menurut kalian yang mengerti kitab suci, mana yang lebih baik antara kami orang-orang Quraisy yang memiliki banyak keturunan dengan rajulun abtar, laki-laki yang mandul itu yang dimaksud adalah Muhammad. Lalu apa kata orang Yahudi? Bal antum khairum min rajulin abtar. Bahkan kalian lebih baik daripada laki-laki yang mandul itu. Lalu sepakatlah orang Yahudi untuk menuduh Nabi abtar, laki-laki mandul katanya. Muncul lagi seorang laki-laki yang lain, Ibnul Wa'il. Dia mengatakan di pasar-pasar kepada semua orang dia fitnah. Kalau Muhammad lewat, katakan abtar, abtar. Sehingga kemanapun Nabi pergi, orang memanggil Nabi bukan lagi dengan panggilan ya Muhammad, tetapi orang memanggil Nabi dengan kalimat ya rajulun abtar, wahai laki-laki mandul. Sehingga Nabi menjadi semakin sedih. Dibully di mana-mana. Semua sosial media menggunakan hashtag abtar. Captionnya semuanya tentang abtar. Dan Nabi semuanya sama-sama dianggap sebagai orang yang membawa musibah ataupun bencana. Abtar, kata mereka. Lalu yang paling menyakitkan buat Nabi adalah Abu Lahab, pamannya sendiri. Pamannya mengatakan kepada semua orang-orang di Mekah, wahai ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Makkah, wahai orang Quraisy, saya berlepas tangan dari seorang laki-laki yang tadinya saya sebut sebagai ponakan saya, tapi karena dia adalah laki-laki mandul, maka saya tidak mau lagi menganggapnya sebagai ponakan saya. Terputus silaturahim Nabi dengan pamannya. Kenapa? Dituduh abtar. Perempuan-perempuan semuanya marah kepada Nabi karena dianggap sebagai abtar, laki-laki yang tidak bisa memberikan keturunan anak yang baik. Menjadi semakin sedih hati Nabi. Pertanyaannya, apa sikap Nabi ketika dibully dengan kalimat abtar? Apa respon Nabi terhadap komen-komen orang kafir Quraisy yang menuduh Nabi dengan kalimat abtar? Apakah Nabi mereplay komen mereka? Tidak. Apakah Nabi membalas bulian mereka dengan postingan-postingan beliau yang berupa hadis? Karena postingan Nabi, caption Nabi kita kenal dengan hadis. Apakah Nabi mengeluarkan hadis kalian yang abtar? Tidak sama sekali. Apakah Nabi mencela mereka dengan kalimat celaan? Tidak sama sekali. Terus apa yang dilakukan Nabi? Nabi berdoa kepada Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Nabi curhat sama Allah. Rabbi, ya Allah, mereka bilang saya abtar. Ya Allah, mereka bilang saya mandul. Ya Allah, mereka bilang saya bukan laki-laki yang sempurna. Mereka bilang saya cacat. Ya Allah, mereka menuduh saya dengan tuduhan-tuduhan palsu. Nabi terus berdoa kepada Allah. Kemudian Allah turunkan ayat untuk menghibur kekasihnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna a'tainakal kautsar. Kalimat abtar yang diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy diganti oleh Allah abtar menjadi kautsar. Versi orang kafir abtar, versi Allah kautsar. Apa bedanya? Abtar gak punya kebaikan apa-apa. Kautsar memiliki segala banyak kebaikan. Abtar artinya terputus, kautsar artinya tersambung dengan banyak kebaikan. Abtar artinya mandul, kautsar artinya diberikan banyak keturunan. Sampai sekarang para habaib dari keturunan Rasulullah SAW. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membela Rasulullah SAW. Allah turunkan ayat untuk ngebelain Nabi dengan kalimat Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami berikan kepada engkau Muhammad banyak kebaikan. La tahzan ya Muhammad. La tahzan ya abdi. Jangan sedih wahai hambaku. Jangan sedih wahai Muhammad. Engkau tidak abtar, engkau kautsar. Engkau dapat banyak kebaikan dariku di dunia dan di akhirat. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh orang yang nge-hate kamu. Syani'aka itu kalau bahasa sosial media itu haters. Inna syani'aka, sesungguhnya haters kamulah al-abtar, orang yang mandul dan terputus dari rahmat Allah. Ini teman-teman, ayat tentang haters di dalam Al-Quran. Apa pelajarannya buat kita? Satu, hati-hati menjadi orang yang hate orang lain, baik di sosial media ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ketika kita mengeluarkan satu kalimat yang tidak baik, ketika kita ngetik komen kata-kata yang tidak baik, kalau di dalam ayat ini adalah kalimat abtar, maka kalimat atau kata itu akan naik ke langit. Ini hati-hati kalau kita ngetik nih. Makanya Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maksudnya apa? Kalau kita beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mencatat, bahwa hari akhir itu akan dipertanggungjawabkan semua ucapan kita, falyakul khairan, hendaklah dia mengatakan yang baik. Mengatakan yang baik bisa dengan lisan, bisa dengan ketikan. Auliyasmut, atau nggak usah komen sama sekali. Kalau kita nggak bisa komen yang baik-baik di sosial media, mending kita nggak usah komen, nggak usah nge-like, kalau perlu bahkan nggak usah follow. Kan sederhana kan? Ternyata unfollow itu salah satu sikap orang beriman. Left group itu terkadang ya nggak selalu, termasuk di antara sikap orang yang beriman. Kenapa? Dia nggak mau terjebak di dalam saling komen dengan hal-hal yang negatif. Mending unfollow aja. Atau mending diam aja, nggak usah di like, nggak usah di repost, apalagi di komen dengan kalimat-kalimat yang buruk. Kenapa? Ketika kita komen dengan kalimat yang buruk, misalnya kita bilang apa? Bodoh. Misalnya kita bilang kafir. Misalnya kita bilang kalimat hewan. Mau itu hewan yang najis maupun yang tidak najis. Kalau orang Arab bilangnya, ya humar, wahai keledai. Kalau di kita mungkin menggunakan bahasa yang lain, hewan-hewan apapun, maka kalimat itu akan naik ke langit, teman-teman. Lalu pintu langit akan tertutup rapat karena langit tidak menerima kecuali kebaikan. Karena kalimat kita tidak baik, maka langit akan tertutup rapat. Lalu kalimat itu akan turun lagi ke bumi, mencari orang yang disebutkan di dalam kalimat tersebut. Siapa objeknya? Maka kata ini akan sampai kepada objeknya. Ketika dia sampai di atas ubun-ubun orang yang disebut, maka kalimat ini tidak akan diterima jika orang tersebut tidak seperti yang disebutkan. Misalnya, kita bilang orang itu adalah kafir, ternyata dia orang beriman, maka kata kafir ini tidak akan datang ke dalam orang tersebut. Tidak akan turun kepada orang tersebut. Kita bilang dia munafik, ternyata dia tidak munafik. Kita bilang dia jahil, kita bilang dia bodoh, kita bilang dia dengan nama hewan, ternyata akhlaknya tidak seperti hewan. Maka kata ini akan kembali lagi kepada orang yang menyebutkannya. Kata ini akan balik lagi kepada orang yang mengetiknya. Sehingga bisa jadi kenapa kita susah menghafal Al-Quran, karena komen-komen kita di sosial media.
Bisa jadi kenapa kita nggak bisa dapat jodoh karena komen-komen kita di sosial media. Bisa jadi kenapa kita tidak bisa dapat rezeki karena komen-komen kita di sosial media. Kita mengatakan yang buruk untuk orang lain, ternyata keburukan itu kembali lagi kepada orang yang mengatakannya. Sehingga teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman baca cerita Abtar, salah satu orang yang mengatakan Abtar itu adalah Abu Lahab. Dia bilang Abtar, dia bilang tabban, celaka. Lalu kalimat Abtar itu naik ke langit. Langit tertutup, tidak menerima kalimat yang buruk. Kalimat itu turun ke bumi, mencari Rasulullah. Karena yang dikatakan Abtar itu adalah Rasulullah. Ketika kalimat Abtar berada di atas Rasulullah, dan Rasulullah ternyata bukan orang yang Abtar, maka kalimat itu akan kembali kepada Abu Lahab. Sehingga ketika kalimat Abtar ini bermakna terputus dari rahmat Allah, berarti sejak saat itu Abu Lahab sudah terputus dari rahmat Allah. Ketika Abu Lahab mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, kalimat itu balik lagi kepada dia, tabbat yada abi lahabi wa tabb. Ini pelajaran tentang belajar bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain. Berlaku di dalam grup WhatsApp, berlaku dalam kehidupan sehari-hari, di jalan. Ketika kita marah kepada orang lain, kita keluarkan kata-kata yang tidak baik, sebenarnya kita lagi mendoakan diri kita sendiri dengan ketidakbaikan itu. Ketika kita mencela orang lain, kita lagi mendoakan kita dengan kecelakaan. Ketika kita menghina orang lain, kita lagi mendoakan diri kita dengan kehinaan. Ketika kita menjudge orang lain dengan keburukan, kita sedang mendoakan keburukan atas diri kita sendiri sebetulnya. Maka hati-hati dengan lisan kita. Hati-hati dengan jemari kita. Hati-hati dengan komen-komen kita. Memang di Al-Quran tidak ada ayat secara khusus tentang sosial media. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, nggak ada Twitter. Tapi semua ini tuh soal komunikasi dan lisan, soal ucapan, soal kalimat, soal diksi. Dan itu ayatnya dan hadisnya banyak banget di Al-Quran. Sehingga Nabi SAW mengatakan, di antara organ tubuh kita yang seringkali membuat seseorang itu celaka nanti di akhirat apa? 2. Satu kemaluannya, yang kedua adalah lisannya. Yang paling sering orang celaka di akhirat, lisannya dan kemaluannya. Orang yang kadang-kadang ahli tahajud di malam hari, tapi tidak mampu menjaga komennya di siang hari, habis pahala tahajudnya. Dan kadang-kadang ada orang yang rajin puasa Senin Kamis, tapi nggak tahan untuk komen, replay, respon di sosial media, habis pahala puasanya. Kenapa? Ditransfer kepada orang yang dia sebutkan di dalam komen-komennya. Misalnya dia add siapa gitu. Maka orang yang di-add itu mendapatkan kebaikan, sedangkan dia mendapatkan keburukan sesuai dengan komennya sendiri. Abu Lahab contohnya. Sehingga sejak dia mengatakan tabban, sejak dia mengatakan Abtar, maka Abu Lahab tidak lagi mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tertutup pintu hidayah untuk Abu Lahab. Kenapa kok Allah menutup pintu hidayah untuk hambanya? Bukan Allah yang menutup, Abu Lahab sendiri yang menutup dengan kata-katanya. Kenapa Allah gak pernah zalim kepada hambanya, teman-teman? Ini pelajaran pertama dari surat Al-Kautsar. Hati-hati menjadi haters. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kita gak suka kepada suatu kaum, kita bersikap gak fair kepada mereka. Apa sikap gak fair? Menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak baik, menyebut mereka dengan sebutan yang tidak baik, yang seandainya sebutan itu didengar oleh mereka, maka mereka akan sedih dan merasa sakit hati. Ini namanya gak fair. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan sampai gara-gara kalian gak suka kepada satu kelompok. Sebentar lagi 2019, ada 2 pilihan pastinya. Kita boleh berbeda pilihan, itu hak setiap warga negara. Tapi tidak ada hak bagi kita sama sekali untuk mencela orang yang berbeda pilihan dengan kita. Ini Islam. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau kita tidak setuju, sampaikan argumentasi kita secara ilmiah. Kalau kita punya gagasan untuk membangun Indonesia, sampaikan gagasan kita dengan cara-cara yang baik. Karena semua kita menginginkan kebaikan untuk bangsa ini. Tapi tidak ada hak sedikit pun untuk saling mencela. Apa kata Nabi, teman-teman?
Di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Kalau seorang budak perempuan kalian, budak perempuan berzina, seorang budak melakukan dosa besar yaitu zina. Kalau ada budak perempuan kalian berzina, cambuklah dia, tapi jangan mencela dia. Mencambuknya hak agama, tapi mencela itu tidak pernah diajarkan oleh Allah. Tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Cambuklah dia, tapi jangan cela dia. Ini satu. Kalau kemudian besoknya dia berzina lagi, maka cambuklah dia lagi, tapi jangan cela dia. Kalau dia berzina lagi untuk 3 kalinya, maka juallah dia walaupun dengan harga seutas tali. Artinya dengan harga yang sangat murah, tapi jangan cela dia. Lihat Islam. Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita bersosial media? Di mana akhlak Islam sekarang dalam kita berpolitik? Di mana akhlak Islam kita dalam menggunakan hak-hak kita yang dilindungi oleh undang-undang? Jaga akhlak kita. Kalau orang lain memperlakukan kita dengan cara yang tidak baik, maka idfa billati hiya ahsan, balas dengan cara yang lebih baik. Baru kelihatan mana bedanya al-Islam dan yang bukan Islam. Baru kelihatan bedanya mana yang hak, mana yang batil. Baru kelihatan bedanya mana yang mengikuti Rasulullah, mana yang mendurhakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau saling balas-balasan di sosial media hanya gara-gara beda pilihan politik, berarti apa bedanya al-haq dengan batil? Salah satu di antara tokoh bangsa kita dulu, Gus Dur, pernah menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya tuh keren banget pesannya. Apa kata beliau? Yang lebih penting daripada politik adalah kemanusiaan. Sehingga tidak boleh urusan politik mencederai dan mencelakai nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di Indonesia ini. Sama sekali nggak boleh. Kita sebagai pemuda Indonesia harus menjaga negara ini tetap bersatu, apapun pilihannya. Kita nggak boleh memaksakan orang dengan satu pilihan, tetapi kita boleh untuk menganggap orang lain tetap saudara kita walaupun berbeda pilihan. Jaga Indonesia, jaga bangsa ini. Kita hanya melalui sebuah panggung politik kecil yang sebetulnya bukan hal yang paling besar. Masih ada yang lebih besar daripada masalah pemilihan presiden. Apa? Menjaga kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu lebih penting daripada pemilihan presiden. Kalau kita ingin supaya presiden yang menurut kita paling layak memimpin Indonesia ini menang, maka berlombalah dalam gagasan. Jangan berlomba dalam saling mencela. Hati-hati dengan kata-kata kita, teman-teman. Itu satu pelajaran tentang haters. Yang kedua, kalau kita ingin bicara tentang masalah inna a'tainakal kautsar, bagaimana kalau kita yang di-hate orang lain? Bagaimana kalau kelompok kita yang dihina orang lain? Bagaimana kalau nama kita yang dicoreng oleh orang lain? Bagaimana kalau kita yang difitnah oleh orang lain? Rasulullah juga mencontohkan kepada kita sikap terbaik. Apa sikap terbaik? 2. 1. Tabayyun. Tabayyun itu beda dengan membalas. Tabayyun sekedar menjelaskan pokok masalah. Itu tabayyun. Kemarin saya sempat diviralkan, dibully gara-gara salah mengambil diksi tentang Nabi Musa. Saya sangat mengidolakan Nabi Musa. Saya ngefans banget sama Nabi Musa kalau bahasa anak muda. Saya menceritakan kisah Nabi Musa dengan imajinasi anak muda, dengan diksi anak muda. Ternyata saya salah memilih diksi mengatakan Nabi Musa preman. Maksud saya Nabi Musa tuh jawara, jagoan, tapi salah diksi. Kemudian diviralkan, dibully, digoreng di sosial media. Saya hanya cukup tabayyun saja. Saya katakan, maaf, saya salah memilih diksi, tapi Allah Maha tahu niat saya bukan seperti itu. Niat saya adalah justru ingin menjadikan anak muda lebih mengidolain Nabi Musa daripada idola-idola mereka di zaman sekarang. Sekarang ada McGregor, ada Habib Nurmagomedov. Musa lebih dahsyat daripada mereka. Itu yang saya pengen sampaikan. Kemudian saya diam. Saya nggak mau membalas orang yang mengatakan saya dengan kalimat yang buruk. Ada yang bilang saya ahli neraka jahanam, orang munafik, kalimat-kalimat hewan dan seterusnya. Saya diam saja. Kenapa? Karena Nabi ketika di-hate mengatakan abtar, Nabi diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Khairannya apa? Tabayyun. Kalau kita udah selesai tabayyun, aw liyasmut, diam saja. Kenapa? Ketika kita diam, teman-teman, Allah akan bela kita. Kalau kita kepancing, Allah nggak akan belain kita.
cara pengen dapetin pembelaan dari Allah, diam setelah tabayyun. Diam aja. Nanti Allah yang akan bela. Gimana cara Allah membela? Saya nggak kenal dengan ustadz-ustadz ini secara langsung, kecuali beberapa orang saja. Pertama, tiba-tiba Ustadz Bakhtiar Nasir posting membela Ustadz Hanan, pasti maksudnya tidak seperti itu. Sabar Ustadz Hanan, ini ujian. Satu. Kemudian Ustadz Abdus Somad posting. Kemudian Ustadz Felix Show posting. Kemudian Ustadz Salim Afillah posting. Ustadz Abdullah Al-Hadrami posting. Ustadz-ustadz pada posting. Kemudian ulama-ulama pada posting. Para teman-teman followers pada posting. Allah yang membela dengan cara Allah, dan Allah maha tahu caranya. Allah menarik hati hamba-hambanya untuk membela. Bukan karena saya soleh, bukan. Saya orang yang tidak soleh, yang waktu itu sedang mencontohi orang soleh. Orang yang belum soleh, yang sedang pengen meniru orang soleh. Siapa orang yang paling soleh? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah yang akan membela kita. Ini juga terjadi kepada Maryam. Ketika Maryam difitnah bahwa Maryam itu selingkuh, bahwa Maryam itu berzina, lalu Maryam diam saja. Kemudian Allah membela Maryam dengan cara apa, teman-teman? Allah jadikan bayi Maryam itu bisa bicara untuk membela ibunya. Ini juga pernah terjadi kepada Sayyidah Aisyah. Aisyah difitnah selingkuh dengan Sofwan. Aisyah diam saja. Kemudian Allah membela Aisyah dengan menurunkan wahyu di surat An-Nur. Ini juga pernah terjadi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dihina sama orang, dibully sama orang, dicela sama orang di depan beliau. Kemudian Abu Bakar diam. Malaikat diutus oleh Allah untuk mendoakan Abu Bakar dengan kebaikan. Tapi lama-kelamaan Abu Bakar gak sabar, akhirnya terpancing. Ketika Abu Bakar terpancing, Nabi pergi meninggalkan Abu Bakar. Kenapa? Karena malaikat pun sudah tidak lagi mendoakan Abu Bakar As-Siddiq. Maka teman-teman, kalau kita sedang di-hate orang lain, baik di sosial media, ataupun di dalam rumah kita, ataupun di dalam grup WhatsApp kita, ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, kalau kita nggak bisa ngomong khairan, maka mending diam saja, minta sama Allah. Nanti Allah yang akan membela kita. Cara Allah membela gimana, Ustadz? Allah punya banyak cara, tidak usah kita yang mendikte Allah. Kadang-kadang cara Allah ngebela kita bukan dengan tabayyun, bukan dengan cara dibela kasus itu. Ketika seseorang membuat kita sedih, Allah akan mengutus orang lain untuk membahagiakan kita. Ketika seseorang menghina kita, Allah akan utus orang lain untuk memuji kita. Ketika seseorang merendahkan kita, Allah akan mengutus orang lain untuk menghargai dan memuliakan kita. Itulah bentuk dari pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Udah kadung basah ya? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, saya yakin semua kita tuh pernah merasakan di-hate oleh orang lain. Ada yang di-hate oleh mantan. Dia yang mutusin, dia yang nyebarin fitnah. Diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Deketnya sama kita, jadiannya sama yang lain. Kita yang terzalimi, kita yang difitnah gitu kan ya. Maksudnya mantan di sini bukan mantan pacar, karena pacaran tidak ada. Mantan pasangan halal, kalau ada. Kalau belum ada, berarti belum pernah diputusin. Artinya apa? Semua orang pernah merasakan yang namanya dibenci oleh orang lain. Kadang-kadang yang membenci kita adalah calon mertua kita sendiri atau mertua sendiri. Kadang-kadang adik dan kakak hanya gara-gara masalah warisan. Sikap kita cuma dua. Falyakul khairan, kalau nggak bisa ngomong yang baik-baik, auliyasmut, mending kita diam. Berdoa aja sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan sedikit renungan surat Al-Kautsar ini, teman-teman jadi semakin tahu gimana cara kita menjaga keutuhan negara ini. Buat saya pribadi, yang paling penting untuk anak muda Indonesia adalah kita harus tetap kompak. Bangsa Indonesia adalah satu geng. Anak muda seluruh Indonesia adalah satu komunitas. Kita dulu pernah bersumpah, sumpah pemuda, untuk selalu satu, apapun bahasa kita,
apapun latar belakang kita. Dan salah satu yang merusak persatuan kita itu adalah komen-komen kita di sosial media. Jaga itu. Jangan pernah kepancing. Apapun komen orang kepada kita. Teman-teman yang nge-follow saya mungkin bisa ngelihat bagaimana orang-orang nge-hate saya di sosial media. Teman-teman yang nge-follow Ustadz Abdul Somad pasti tahu gimana orang nge-hate Ustadz Abdul Somad di sosial media. Apakah beliau terpancing? Sama sekali tidak. Apakah saya terpancing? Kadang-kadang. Artinya kita belajar dari para guru kita. Jangan sampai justru kita yang rame sementara guru kita ini termasuk orang-orang yang bijaksana. Mereka kalem, mereka diam, mereka sabar. Sehingga dengan komen-komen positif kita, kalau orang lain memutuskan silaturahim, kita yang menyambung. Kalau orang lain mencela, kita yang mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Baru kita disebut dengan orang yang inna a'tainakal kautsar. Allah berjanji akan memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap jerih payah teman-teman yang udah datang ke sini. Saya mohon maaf kalau tidak bisa mendatangi atau memenuhi setiap undangan yang sudah masuk kepada saya karena emang dijadwal. Kalau saya jatah keluar kota itu hanya Sabtu Minggu saja. Soalnya dakwah saya itu tidak banyak di tablik akbar. Dakwah saya itu banyak program untuk komunitas-komunitas. Karena segmen dakwah saya anak muda, anak komunitas, kita banyak bikin kelompok-kelompok ngaji yang kita nyebutnya dengan bahasa ngopi. Kita ngopi, kita main. Bahasa saya banyak main, banyak manfaat. Main buat saya itu adalah salah satu media dakwah. Saya nongkrong bareng teman-teman skateboard biar saya bisa ngobrol dengan teman-teman anak street. Saya nongkrong jalan touring dengan teman-teman motor biar saya bisa ngobrol dengan mereka. Jadi banyak main di sini media untuk dakwah. Sehingga saya jadikan waktu weekdays saya untuk dakwah komunitas. Hanya weekend saja yang saya keluar kota. Sehingga karena weekendnya cuma 2 hari, kadang-kadang juga weekend juga ada agenda lain. Sehingga jadwal keluar kota tidak terlalu bisa sering-sering. Mudah-mudahan kita tetap bisa terus mencari ilmu dari banyak ulama kita. Dan berbahagialah, banggalah kalian anak-anak Riau karena kalian punya ulama besar yang luar biasa, Ustadz Abdul Somad. Mudah-mudahan Ustadz Abdul Somad bukan hanya kita follow di sosial media, tapi juga kita follow dalam ilmunya, sikapnya, teladannya, tawaduknya yang luar biasa sehingga kita menjadi bukan hanya Ustadz Abdul Somad followers, tetapi menjadi Ustadz Abdul Somad lovers insyaallah. Akhirnya saya akan coba masuk ke sesi muhasabah. Mari kita di waktu hujan ini adalah waktu yang paling baik untuk berdoa kepada Allah. Yang pengen dapat jodoh yang soleh yang tadi udah disebutin, jodoh yang hafal Al-Quran, yang tajir, yang imam yang soleh, makmum yang solehah, yuk kita sama-sama berdoa kepada Allah. Yang lebih penting dari itu, doakan negeri kita yang kita cintai, Indonesia ini, supaya Allah jaga dari perpecahan, Allah jaga dari konflik sosial, Allah jaga dari orang-orang yang hanya ingin mengambil manfaat darinya, Allah jaga dari orang-orang yang ingin memecah belah di antara kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duhai Allah, Rabb yang Maha Kuasa, yang memelihara langit dan bumi, Rabb yang Maha tahu segala sesuatu yang tampak dan yang tersembunyi, Rabb yang Maha bijaksana dan Maha mengetahui segala sesuatu, yang Maha mendengar, yang Maha melihat, yang Maha kasih sayang. Duhai Allah, malam ini kami anak-anak muda Riau, anak-anak muda Pekanbaru, anak-anak muda Rumbai, anak-anak muda lintas komunitas dan organisasi, anak-anak muda dari berbagai macam sekolah dan universitas, kampus, kami berkumpul di sini ya Allah. Kami duduk di bawah hujan yang menjadi rahmat darimu ya Allah. Kami berkumpul untuk mendengarkan nasihat-nasihat tentang ayat-ayatmu ya Allah, tentang hadis-hadis nabimu ya Allah, nasihat-nasihat ulama yang berjalan di jalanmu ya Allah.
Satukanlah hati kami ya Allah. Satukanlah hati anak-anak muda Indonesia ya Allah. Apapun komunitasnya ya Allah, apapun latar belakangnya ya Allah, apapun perbedaan-perbedaan pandangan mereka ya Allah. Pandangan dan persepsi kami mungkin berbeda, tetapi hati kami sama-sama beriman kepadamu ya Allah. Satukan hati anak-anak muda Indonesia ya Allah. Jadikanlah di tangan anak-anak muda negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tegakkanlah kebaikan dan keadilan negeri ini di tangan anak mudanya ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda yang saling mencintai karena Engkau, seperti orang-orang muhajirin dan ansar. Jangan biarkan hati kami berpecah belah ya Allah. Jangan biarkan kami bertikai ya Allah. Jangan biarkan kami berselisih. Jangan biarkan kami saling bermusuhan. Jangan biarkan kami saling menghina dan mencela ya Allah. Karena kami mencintai negeri ini ya Allah. Karena kami mencintai tanah ini ya Allah. Karena kami mencintai Islam ini ya Allah. Negeri yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kami dengan susah payah ya Allah. Tanah yang telah diwariskan oleh para pahlawan kami dengan tumpahan darah dan keringat mereka ya Allah. Jangan sampai warisan-warisan yang berharga ini kami telantarkan dengan permusuhan ya Allah. Jangan sampai warisan yang sangat berharga dari para nenek moyang dan pahlawan kami abaikan karena ego-ego di antara kami ya Allah. Jagalah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Jagalah ulama-ulama kami ya Allah. Berilah taufik kepada mereka, berilah hidayah kepada mereka, agar mereka bisa berjalan di jalan-Mu, melakukan apa yang Engkau ridhai, membimbing bangsanya, masyarakatnya kepada kebaikan-kebaikan yang Engkau ridhai ya Allah. Duhai Allah, beri kami kesempatan untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, menyebarkan agama-Mu dengan kearifan, menyebarkan agama-Mu dengan akhlak, menyebarkan agama-Mu dengan kecerdasan, sebagaimana Nabi-Mu adalah seorang sosok yang fatanah, seorang sosok yang amanah, seorang sosok yang tabligh, seorang sosok yang ideal ya Allah. Duhai Allah, inilah kami hamba-hamba-Mu, pemuda-pemuda Indonesia berkumpul di sini semata-mata ingin mencari ridho dari-Mu ya Allah. Ajarkan kami kebaikan. Tadi kami belajar tentang surat Al-Kautsar di dalam Al-Quran. Di situ kami mendengar cerita Rasul-Mu, ketika beliau dulu dimusuhi, ketika beliau dulu dihina, ketika dulu beliau difitnah, ketika beliau dulu dicela, ketika beliau dulu ditinggalkan, dizalimi, ketika beliau sedih dan kecewa atas perlakuan orang-orang yang memusuhi beliau, ketika beliau sedih dan kecewa atas perlakuan paman beliau sendiri Abu Lahab. Tapi dengan kesabarannya beliau diam. Beliau meminta dan berdoa kepadamu ya Allah. Mereka menuduhnya dengan kalimat abtar, tapi beliau tidak membalas tuduhan itu dengan kalimat yang sama. Beliau hanya berdoa kepadamu ya Allah, meminta kepadamu agar Engkau memberi mereka petunjuk dan membela kebenaran ya Allah. Lalu Engkau turunkan surat Al-Kautsar, bentuk pembelaanmu kepada beliau. Engkau mengatakan, wahai hambaku jangan bersedih. Wahai Muhammad jangan bersedih atas perlakuan mereka. Wahai Muhammad jangan berkecil hati atas tuduhan-tuduhan mereka. Engkau tidak abtar, engkau tidak terputus, engkau tidak miskin, engkau tidak mandul. Justru engkau adalah hambaku yang penuh dengan keberkahan. Engkaulah Al-Kautsar. Kami berikan kepadamu banyak kebaikan Muhammad. Kami berikan kepadamu banyak teman Muhammad, banyak sahabat Muhammad, banyak pengikut Muhammad, dan mereka rela mati untukmu. Mereka mencintaimu, mereka berselawat untukmu sampai akhir zaman. Wahai Muhammad, la tahzan abdi, la tahzan habibi. Jangan berkecil hati kekasihku Muhammad. Inna a'tainakal kautsar. Maka ya Allah, bimbing kami agar bisa meniru teladan dari apa yang dicontohkan Nabi ya Allah.
Beri kami kesabaran seperti kesabaran Rasulullah SAW, sehingga kami tidak terpancing untuk membalas keburukan dengan keburukan, sehingga kami tidak memperkeruh suasana, sehingga kami tidak memunculkan perpecahan dan terputusnya silaturahim di antara bangsa kami, ya Allah. Orang-orang yang tidak baik akhlaknya adalah ujian bagi kami. Beri kami kesabaran untuk menghadapi ujian itu, ya Allah. Kami ingin menjadikan Rasulullah sebagai teladan kami. Dan inilah salah satu teladan Rasulullah yang jelas Engkau jelaskan di Al-Quran. Beri kami petunjuk agar mampu meneladani hal ini, ya Allah. Allahumma afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balikan hati kami, teguhkanlah hati kami dalam kebenaran, ya Allah. Walaupun berat, walaupun dalam keadaan terluka, walaupun dalam keadaan tersakiti dan kecewa, teguhkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, berpegang teguh kepada akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah adalah sosok yang mempersatukan. Bahkan orang-orang yang saling bermusuhan seperti kaum Muhajirin dan Ansor, bahkan seperti orang-orang Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah yang mereka sedang berperang beratus-ratus tahun, lalu disatukan oleh Rasulullah SAW. Rasul adalah sosok yang mempersatukan. Bagaimana mungkin kami menyebut sebagai umat beliau jika kami justru memecah belah? Bagaimana mungkin kami bisa mengaku sebagai umat Rasulullah SAW justru jika kami memecah belah persatuan kaum muslimin hanya gara-gara pandangan berbeda dalam fikih kami, hanya gara-gara masalah ibadah kami yang berbeda, hanya gara-gara dalam pandangan politik kami yang berbeda, hanya gara-gara dalam masalah geng ataupun komunitas kami yang berbeda. Jangan biarkan kami menjadi orang yang memecah belah di antara umat Islam, ya Allah. Sedangkan teladan kami, kekasih kami, Rasulullah adalah orang yang mempersatukan. Rasulullah adalah orang yang cerdas, yang bijaksana, yang menjaga perasaan orang lain. Bil mu'minina raufur rahim, orang yang sangat ra'fah, yang sangat menjaga perasaan orang lain, yang tidak bertutur kata kecuali membahagiakan orang yang mendengar ucapannya. Bimbing kami agar bisa meniru akhlak itu, ya Allah. Kami teringat suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa penggembala ternak yang miskin. Lalu para penggembala itu merasa tidak percaya diri untuk duduk bersama dengan Rasulullah. Mereka merasa berkecil hati di depan Rasulullah. Mereka merasa hina di hadapan Rasulullah karena pekerjaan mereka. Tiba-tiba Rasulullah membesarkan hati mereka. Rasulullah tersenyum ke wajah-wajah mereka. Rasulullah mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, Allah tidak mengutus satupun di antara para utusannya. Allah tidak mengutus para nabi kecuali mereka pernah melakukan pekerjaan seperti kalian, yaitu menggembala." Sehingga seketika para penggembala itu menjadi bahagia. Mereka merasa bahwa pekerjaan mereka istimewa. Rasulullah berhasil membesarkan hati mereka ketika mereka dalam keadaan kecewa atau sedih. Inilah Rasulullah SAW. Di waktu yang lain, Rasulullah pernah duduk mendatangi sekelompok sahabat yang sedang makan roti yang sangat kasar, roti yang keras, roti yang dikenal dengan nama qadid. Tiba-tiba Nabi duduk di antara mereka. Kemudian mereka merasa tidak enak hati karena mereka tidak tega untuk memberikan roti yang keras itu kepada Nabi. Nabi tersenyum ke wajah mereka yang miskin, wajah orang-orang yang memakan roti yang keras itu. Nabi mengatakan, "Wahai sahabat-sahabatku, aku ini adalah anak seorang perempuan yang biasa makan roti seperti ini. Aku ini adalah anak seorang perempuan yang biasa makan qadid seperti kalian." Sehingga tiba-tiba mereka menjadi bahagia. Mereka merasa sama dengan Rasulullah. Lalu mereka menyobek roti yang keras itu dan membagikan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah pun makan bersama-sama dengan mereka. Inilah akhlak Rasulullah SAW. Suatu ketika di waktu yang lain, Nabi SAW menemui beberapa orang miskin
Yang tadinya orang-orang miskin ini tidak punya teman di antara para pemuka kaum. Mereka dipinggirkan, mereka dilecehkan, mereka dianggap sebagai orang-orang yang hina. Nabi pun duduk di antara mereka mengatakan, sesungguhnya orang-orang miskin ini masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya, karena mereka hisapnya lebih ringan daripada orang kaya. Tiba-tiba orang miskin menjadi besar hatinya, menjadi bahagia, dan mereka merasa nyaman duduk bersebelahan dengan Rasulullah SAW. Inilah akhlak Nabi, teman-teman. Semoga kita bisa meniru akhlak Rasulullah terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, terhadap bangsa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, mohon izin Ustadz, anak-anak di Pekanbaru khususnya di Provinsi Riau ini tidak hanya hobi mengaji, tapi pastinya cinta nusa, bangsa dan agama. Betul? Cinta bangsa, cinta Indonesia. Saya minta teman-teman semuanya berdiri. Dan kami mau mengundang guru kami Al-Ustadz Doni Putra LCM Hum untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Pusaka yang akan dipimpin oleh Aldo Harahap dan Agung Febrian. Kepada Aldo dan Agung kami undang ke panggung. Semuanya hafal Indonesia Pusaka? Oke, kita nyanyikan sama-sama. Cik. Buat teman-teman, sebelum kita nyanyi lagu Indonesia Pusaka, biar lebih semarak, coba yang bawa handphone nyalain flashlightnya. Yang bawa handphone silakan dinyalakan flashlightnya, sambil kita nanti sama-sama nyanyiin lagu Indonesia Pusaka supaya semakin cinta kita kepada negeri yang mulia ini, negeri yang istimewa ini, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena mencintai negeri adalah bagian dari diantara akhlak yang mulia. Silakan dinyalain flashlightnya buat teman-teman yang bawa handphone. Ya, semuanya ikut bernyanyi ya. Semuanya ikut ya. Insyaallah. Indonesia tanah air beta pusaka Madinah Jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap puja
Oke, karaoke-nya selesai ya. Oke, satu lagi ya, Indonesia Raya. Oke, dimulai dulu. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar. Oke semuanya, kita masih ada beberapa agenda, jadi jangan bubar dulu. Coba kita rapikan lagi posisinya. Yang di depan mohon izin sekali untuk kita mundur ke belakang, rapi. Karena kita mau memberikan kenang-kenangan untuk Ustadz Hanan Attaqi dari Sahabat Hijrah Pekanbaru. Ayo semuanya rapi-rapi. Ayo, cepat. Nah, duduk lagi, duduk. Ya, duduk semuanya supaya kita cepat pulang, kita cepat sampai istirahat di rumah. Apa yang masuk? Ya. Oke, udah rapi semuanya. Saya akan panggilkan perwakilan untuk memberikan kenang-kenangan dari Sahabat Hijrah yang dalam hal ini diberikan oleh Pekanbaru Archery dan Riau Archery. Archery artinya apa? Pintar. Kepada perwakilan dari Sahabat Hijrah, kami panggil Kak Diki Gunawan Putra sebagai Ketua Sahabat Hijrah Pekanbaru. Boleh tepuk tangan untuk Kak Diki. Beliaulah yang dengan kuasa Allah bisa menghadirkan ribuan remaja pada hari ini. Nah, ini hadiah Archery dari Pekanbaru Archery dan Riau Archery untuk Ustadz Hanan Attaqi. Takbir! Takbir! Yang sama-sama kita ketahui, memanah ini adalah olahraga sunnah. Jadi anak-anak muda di sini mulai kita belajar memanah. Jangan tiap sore minggu jogging. Oke. Ada satu lagi. Oh, yang barusan ini adalah dari Pekanbaru Archery dan yang satu lagi dari Riau Archery. 2 untuk Ustadz dan untuk Teteh.
Mohon Ustadz Doni Putra LCM Hum kepada guru kami untuk bersama-sama kita mengambil foto. Dan ya, setelah ini kita akan foto bersama Ustadz Hanan Attaqi dan kita semuanya. Bentar. Hari ini adalah hari ulang tahun dari Kak Diki Gunawan Putra, Ketua Sahabat Hijrah Pekanbaru. Tepat hari ini Kak Diki Gunawan Putra berusia 27 tahun. Semoga kita doakan panjang umur, rezekinya berkah dan terus bertambah. Masya Allah. Bukan seikat bunga atau puisi, juga galung hati. Semuanya. Maaf, bukannya pelit atau tak mau, gak mau dari kita. Aku beri padamu doa setulus hati. Yuk kita nyanyikan doa untuk Kak Diki. Semoga Tuhan, maaf kalau males, melindungi kamu. Semoga tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Amin. Jarang lihat Kak Diki nangis. Setelah ini kita foto bersama dengan Ustadz Hanan Attaqi. Oke ya, kita foto bersama-sama dengan Ustadz Hanan Attaqi, Al Ustadz Doni Putra LCM Hum, Ketua Pemuda Pancasila Hijrah, dengan seluruh hadirin hadirat pada kajian Sat Night Move On pada malam hari ini. Ya, angkat tangannya semuanya. Nampak jari jadilah. Kepalkan tangan kanannya ke atas. Kepalkan tangan kanannya ke atas. Saya ada lihat angka-angka dari atas ini nih. Saya ada lihat angka-angka dari atas ini. Oke. Tangannya kepalkan. Kepalkan tangannya. Mantap. Oke, siap-siap. Kita akan take fotonya. 1, 2, takbir. 1, 2, takbir. Masya Allah. Sahabat hijrah. Sahabat hijrah. Terima kasih Ustadz Hanan Attaqi pada malam hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan teman-teman mohon mundur. Dan jangan lupa teman-teman untuk mengisi kotak infak yang disebarkan oleh panitia. Insya Allah menjadi amal jariah. Kalau mau Ustadz Hanan Attaqi setiap bulan datang ke Pekanbaru, isi infaknya banyak-banyak supaya kita bisa undang beliau berkali-kali. Terima kasih Ustadz. Mohon laskar untuk menjaga Ustadz karena mulai ramai menuju ke mobil Ustadz. Baik.
Biker untuk Palu melalui dompet duafa. Kami memanggil Ustadz Ali untuk maju ke depan. Masih teman-teman, mohon bertahan sebentar. Satu lagi momen yang akan kita ikuti bersama-sama beramai-ramai. Baik, kami persilahkan Ustadz Ali untuk menyerahkan dana bantuan untuk Palu dan Donggala dari sahabat hijrah dan hijrah biker melalui dompet duafa. Dompet duafa adalah sebuah lembaga yang luar biasa dalam perjuangan berbagai musibah yang ada di Indonesia bahkan dunia. Alhamdulillah dompet duafa Riau selalu bersama kita dalam menyumbangkan berbagai bantuan yang kita kumpulkan khususnya dari sahabat hijrah, Podamara dan FSRMM. Kita ucapkan terima kasih kepada dompet duafa yang selalu mendukung dakwah dari sahabat hijrah, FSRMM dan Podamara. Oh, baik, Ustadz Doni, kami silakan. Sahabat-sahabat semuanya, biasanya setiap hari setiap minggu pagi nampak kawan-kawan dari sahabat hijrah Bikers, Momo, Mispeta melakukan penggalangan dana untuk pembangunan masjid di Lombok. Hari ini insya Allah langsung melalui hijrah Bikers, dana itu sudah terkumpul lebih dari 8,5 juta. Dana yang sudah terkumpul langsung kita kasihkan melalui dompet duafa. Dana lebih dari 8,5 juta. Jadi nanti sahabat-sahabat kalau ada di acara Car Free Day ada waktu kosong, yuk kita ikut dalam acara penggalangan dana untuk pembangunan masjid di Tanah Lombok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung. Baik, terima kasih. Kita serahkan langsung kepada Ustadz Ali sebagai Ustadz ketua Ali dompet sebagai duafa pimpinan dompet duafa Kota Pekanbaru. Riau, Ustadz Riau. Insyaallah akan diwakilkan dari hijrah Bikers oleh ketuanya langsung dari Bang Detri. Ya, hijrah Silakan. Bikers merupakan sebuah lembaga dakwah juga yang bergerak di motor ya. Kawan-kawan kita di hijrah Bikers ini sangat luar biasa, berkali-kali menggalang dana untuk saudara-saudara kita di Lombok ataupun Palu. Kita Sahabat-sahabat, insyaallah kita akan membangun 5 masjid di Tanah Lombok. Insyaallah Pemuda Riau akan membangun 5 masjid di Tanah Lombok. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah bukan satu hal yang mustahil. Kita semua bisa insyaallah. Terima kasih kawan-kawan hijrah Bikers yang sudah mengorbankan waktu, harta, bahkan tenaganya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang ada di Pekanbaru. Semoga amal-amal dari kawan-kawan hijrah Bikers Allah terima. Bagi kawan-kawan yang ingin hobinya motor ataupun mencari geng motor, boleh bergabung di hijrah Bikers. Ketuanya Bang Detri ya Bang. Ketuanya Bang Detri. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan ke depan makin mantap lagi komunitas kita ini. Berbagai touring dakwah sudah dilakukan bahkan sampai ke Sumbar. Belum. Andri masuk Andri. Belum Bang Det. Bareng. Yuk. Ulang lagi selfie. Yuk. Yuk. Sekali lagi. Ya. Uangnya nampak? Uangnya nak 8,5 juta. Uangnya liatin uangnya. Insyaallah Pemuda Pekanbaru membangun masjid untuk Riau. Oke, kita tunjuk uangnya di atas. Dua. Oke, siap. Dah. Oke, dah. Terima kasih Baik, semuanya. terima kasih kepada dompet duafa dan kawan-kawan dari hijrah Bikers yang sangat luar biasa dakwahnya di kalangan kaum kawan motor.
teman-teman, ada sedikit pengumuman. Apabila ada yang menemukan kunci motor, mohon diantarkan ke belakang panggung karena ada teman-teman kita yang kehilangan kunci motor. Sekali lagi, bila ada yang menemukan kunci motor, mohon untuk diserahkan ke panitia di belakang panggung atau di sekitar panggung. Baik, mohon izin saya menutup acara. Terima kasih sahabat Hijrah, terima kasih Hijrah Biker. Semoga 5 masjid yang kita targetkan tercapai sesuai keinginan kita. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang rumahnya jauh, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke tujuan. Yang dari luar kota Pekanbaru juga kami ucapkan hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai ke rumah. Semoga kembali bersama-sama dengan keluarga. Saya mau dengar takbir terakhir kita. Takbir! 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 Terima kasih. Saya Sony Alisan Marta. Pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.